大家好，我是艾米 （A.K.A. Your 妹妹），欢迎你们来我的频道。Ini adalah opening baru gue, gimana menurut lo? Gue sih cukup suka. Let me know what you think down below, okay? Oke, jadi hari ini gue pengen bahas satu topik yang udah lama banget pengen gue bahas dari sejak gue mulai upload konten-konten bahasa Mandarin. Which is di mana sih sebenarnya gue belajar Mandarin. Tadinya gue udah sempet lupa nih mau bahas konten ini, bahkan gue sempat mikir apa nggak usah ya, saking udah lama juga gue bahas tentang konten Mandarin gitu. But then belum lama ini ada salah satu orang yang komen di video yang mana gue juga lupa, dan dia tanya, kakak sebenarnya belajar Mandarinnya di mana sih gitu. So I guess ya udahlah, why not gue share aja gitu. Memang ada pro and cons dari gue sendiri kenapa gue awalnya nggak mau share duluan tentang tempat gue ngeles ini. Sampai akhirnya sekarang gue pikir ya udah, I think it's time now. Anyway, gue juga udah selesai belajar di tempat yang gue mau share ini. Jadi gue ngerasa udah bebas aja mau nge-review pengalaman gue belajar di sana for almost 3 years. Ya udah, jadi tanpa berlama-lama gue langsung reveal aja nama tempatnya. Nama tempat les gue adalah Cakap. Jadi kalau temen-temen tahu, ada startup di Indonesia yang namanya Cakap. Mungkin udah mulai nggak asing sekarang karena iklannya udah mulai rame. Gue nggak di sponsor, nggak di endorse. Ini pure murni review dan pendapat gue sendiri karena gue udah jadi murid di Cakap dari 2019 awal. Which is kalau terhitung sampai 2022 ini udah hampir 3 tahun kan gitu. Jadi gimana ceritanya gue bisa tahu Cakap dan akhirnya memutuskan buat belajar di sana. Jadi awalnya di tahun 2017 gue pernah ikut placement testnya Cakap sama untuk bahasa Mandarin. Waktu itu gue masih SMA 2017. Jadi ada keinginan buat les bahasa Mandarin, tapi pengennya setiap hari, nggak pengen yang cuma seminggu 2-3 kali, karena dari gue kecil sekolah gue pun udah yang mata pelajaran Mandarinnya cuma seminggu sekali aja dan nggak konsisten. It gets me nowhere lah gitu kan. Terus ngeles juga sama kayak gitu, seminggu cuma 2-3 kali, ya nggak bikin gue cepet bisa, dan gue juga nggak punya teman ngomong anyway. Jadi gue pengennya yang setiap hari. Sampai akhirnya dari 2017 itu gue ketemu namanya Schoolline. Schoolline itu nama awal dari Cakap. Nah, gue ikut placement test bahasa Mandarin. Waktu itu nama lausunya atau nama guru yang bantuin gue free trial class dan melakukan placement test namanya adalah Sarah Lause gitu. Gue masih inget banget sih, itu kayak masih clear banget ngingetin gue ikut placement test bahasa Mandarin. Singkat cerita, nggak disetujuin gue untuk ngeles di situ sama nyokap karena emang lumayan pricey. Itu aja waktu masih di 2017 gitu. Dan ya udah gue maklum, toh gue masih minta duit nyokap gitu. Jadi kalau nggak dikasih ya nggak apa juga. That's not my money anyway gitu kan. That's her. Jadi ya udah, I respect her decision. Mungkin ada keperluan yang lebih penting daripada gue ngeles bahasa Mandarin doang waktu itu, yang gue sendiri nggak tahu juntrungannya atau tujuannya apa gitu. Then di 2019 gue udah posisinya kerja waktu itu. Jadi right after I graduate from high school gue kerja. Nah waktu itu gue kerja ke Kalimantan. Di Kalimantan baru beberapa bulan, I feel like my life is less rich. Kayak biasanya gue sibuk dari pagi sampai malam, sekolah, ngajar, belajar ini, belajar itu gitu. Sekarang gue di sana cuma pagi bangun kerja, terus jam 5 udah I have nothing to do gitu. Ya akhirnya di situ gue pikir, ya udahlah, I need to do something now. Di situ gue akhirnya keinget lagi, ya udah kenapa nggak belajar bahasa Mandarin aja. Bahasa Inggris nggak jelek-jelek banget, gue udah bisa sendiri, otodidak dari belajar, nonton, baca buku dan gitu-gitu. Jadi kalaupun ada satu bahasa yang gue udah familiar dan gue pengen tingkatin, itu pasti Mandarin. Ya udah akhirnya gue cari-cari, teringatlah sama si Schoolline ini. Ketika cari lagi di Google, les bahasa Mandarin online, waktu itu keywordnya kayak gitu. Nggak ada nih Schoolline, adanya Cakap by Schoolline. Nah, namanya tetap
nggak asing buat gue karena si school lainnya itu kan. But anyway, gue end up klik si Cakap itu. Terus ternyata dia udah upgrade banget, udah ada aplikasinya buat di Android. Waktu itu ya udah mulai bisa kelas via apps-nya. Jadi karena udah bisa download apps-nya, otomatis udah bisa kelas dari situ. Wah, udah banyak banget perbedaan-perbedaannya. Dan waktu itu gue cukup nekat, begitu gue udah lihat ketemu paketnya, paket belajarnya, gue sesuaiin mana nih yang cocok buat gue langsung nggak pakai pikir panjang, gue chat customer service-nya, gue tanya bisa nggak dicicil bayarnya, karena waktu itu ya elah gue baru mulai kerja, gaji berapa sih gitu kan, tapi kayak the desire to learn Chinese is that big gitu, kayak gue pengen banget bisa. Jadi walaupun harganya pricey banget buat gue waktu itu, gue tetap bela-belain, bahkan gue tanya bisa dicicil gak. Akhirnya dicicil, gue ambil paket yang 6 bulan. Waktu itu 2019 Maret, inget banget, harga paketnya buat 6 bulan adalah 12 juta. 12, nolnya 6 tuh, gitu ya, 12 juta. Gue minta cicil 3 kali, which is gue bayar 4 juta, 4 juta, 4 juta. Gue juga punya kartu kredit dan mereka waktu itu berbaik hati banget mengizinkan gue untuk cicil tanpa pakai kartu kredit gitu. Jadi kayak gue transfer setiap bulan. Jadi 3 bulan pertama gue belajar sambil bayar, 3 bulan terakhir ya gue tinggal nikmatin kelasnya gitu. Nah, waktu gue baru belajar, kelasnya itu masih setiap hari boleh belajar punya gitu loh. Jadi gimana ya jelasnya? Kan paket belajar 6 bulan nih, selama 6 bulan itu nggak dibatasin gue boleh attend berapa kelas. Kayak kalau gue memaksimalin 30 hari dikali 6 bulan ya which is 180 hari seharusnya gitu ya. Ya silakan, berarti gue bisa attend 180 kelas, yaitu tapi ketentuannya satu hari cuma boleh 1 kelas. Ya kalau kita maksimalin hitung kasar 180 kelas kan. Ya udah dari situ gue mulai tuh ngeles setiap hari rutin, kayak gue gak mau nyia-nyiain biaya yang udah gue keluarin sekian mahal kan. Dan emang pas itu juga gue nggak ada kegiatan lain selain kerja dan belajar itu. Waktu 2019 lausenya atau gurunya itu belum ada guru Indonesia. Masih guru internasional semua. Gue inget banget waktu gue belajar itu cuman ada 3 atau 4 guru. Selang berapa bulan gue masuk, ada tuh mulai muncul 1-2 guru Indonesia, guru lokal. Nah, makin kesini dari 2019 ke belakang, makin banyak banget guru Indonesia. Puncak-puncaknya itu di 2020 ya. Jadi pas pandemi kemarin mereka tetap beroperasi, jalan kayak biasa, pembelajaran gak ada yang gimana-gimana. Cuman sempat ada satu momen murid nggak bisa pilih guru yang mereka mau. Waktu itu gue juga nggak ngerti permasalahannya di mana. Nah, nggak enaknya kalau kita ngeles yang tempat kursusnya online yang kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ada komplain apapun dari kita, ya kita cuma bisa mengeluhkan ke customer service. Dan kita juga nggak bisa dapet jawaban yang pasti kenapa, terus solusinya apa ya you know, apapun yang kita tanyain ke customer service usually will not give us the result we want. Jarang banget gitu kan yang direct, cepet, tapi ada CS yang bisa ngasih, ada juga yang enggak. Itu sih salah satu kekurangannya kalau kita belajar online di apps atau startup pendidikan. Oke, balik lagi. Mulai dari pandemi kesini, itu guru Indonesia kayak makin banyak banget. Dan sekarang akhirnya Cakap pun udah didominasi sama guru Indonesia, guru lokal. Di satu sisi menurut gue bagus, karena Cakap tetap punya semangat buat memberdayakan, buat memaksimalkan potensi anak bangsa, anak Indonesia gitu. Yang gue yakin juga gak kalah pinter dari orang natives, tapi biar gimana pun namanya belajar bahasa, kita tetap pengen punya opsi untuk belajar sama guru native kan pasti. And that's why mereka tetap mempertahankan guru-guru internasional itu. Cuman ya kalau kita bandingin proporsinya, jumlahnya udah nggak sebanyak guru Indonesianya sekarang. Kalau dulu cuman ada bahasa Inggris sama Mandarin, terus kemudian dia meningkat ada Jepang, dan terakhir baru-baru ini dia nambah ada bahasa Korea. Jadi ya
mungkin mereka akan terus berinovasi meningkatkan apps-nya atau startup-nya buat jadi platform belajar bahasa yang makin lengkap dan terdepan kayak gitu mungkin. Yang gue suka dari Cakap itu ada di paket belajarnya yang dulu. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita dengar atau kita pikir-pikir ya, gue berpatokan sama harga yang pertama gue bayar, yaitu 12 juta untuk 6 bulan. FYI, harganya itu tiap periode naik. Gue nggak ngerti kenapa, tapi pokoknya setiap kali gue perpanjang selalu naik. Dan gue juga berhubung gue bayar sendiri semua les itu, jadi gue selalu bayar yang per 6 bulan gitu. Kayak gue nggak sanggup kalau suruh bayar langsung setahun, karena walaupun dihitung-hitung harga per kelas jadi lebih murah, tapi kan dalam jumlah sekaligus itu jadi lebih besar angkanya. Nah, that's why gue memilih untuk terus bayar versi 6 bulan gitu. Nah, yang gue suka dari Cakap itu bisa setelah setiap hari mereka kasih kebebasan buat muridnya, ya terserah lo mau ngasih berapa kali, berapa banyak, pokoknya nih lo bayar sekian, lo dapet jatah ngeles sebanyak yang lo mau selama sekian periode gitu, dengan catatan 1 hari 1 kali kelas. Itu dulu yang gue suka. Nah, kayaknya mulai dari September 2020 deh kalau gue nggak salah, itu mereka udah nggak ada lagi paket belajar kayak gitu, yang maksudnya per berapa bulan dan lo bebas ambil paket berapa aja. Jadi starting from September 2020 mereka cuma punya paket on demand class, which is iya mereka tentuin juga paketnya per 3 bulan, 6 bulan atau setahun, but they give us credits, kayak limit dalam kurun waktu 6 bulan itu cuman bisa berapa kali kelas kayak gitu. Jadi terakhir kali gue ambil paket itu untuk 6 bulan juga, dari bulan Juni atau Juli kalau gue nggak salah ingat, gue mulai ambil paket yang itu, karena paket terakhir gue yang setiap hari itu berakhir di Juni kalau nggak salah, atau Mei atau Juni 2021. Nah, baru gue ambil lagi tuh paket yang on demand yang ada limitnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau yang cuman 3 bulan limitnya adalah 24 kali, 6 bulan limitnya adalah 48 kali, dan setahun limitnya 96 kali. Kalau kita hitung harganya jauh banget lebih mahal dibandingin apa yang gue pernah bayar di awal di tahun 2019 itu. Jadi buatku sebenarnya agak berat buat lanjutin lagi, and that's why itu salah satu alasan kenapa gue berpikir dan akhirnya memutuskan buat berhenti belajar di Cakap, karena harganya yang makin lama makin mahal. Kalau dulu yang pas satu paket buat 6 bulan seharga 12 juta di tahun 2019, dan kalau gue maksimalin semuanya 180 kali kelas misalnya kayak gitu ya, itu kurang lebih satu kelasnya cuma 50 ribuan kurang lebih. But now ada di paket on demand yang 6 bulan 48 kali doang, ada di harga 5-6 jutaan satu paketnya, dan satu kelasnya itu terhitung kurang lebih 100 ribuan. Ya sebenarnya kalau mau dilihat kayak gitu, itu akhirnya harganya akan kurang lebih sama dengan les dimanapun gitu loh. Kayak itu kan 48 kali buat 6 bulan. Nah, berarti artinya kalau kita mau bagi rata supaya paketnya lasting until 6 months, per bulannya cuman bisa ada 8 kali. 8 kali dalam sebulan, which is 1 minggunya 2 kali. Itu akhirnya sama aja kayak kita ngeles ke lembaga kursus biasa yang kita face to face dateng. Sedangkan yang dulu 1 kali kelas 50 ribu, tapi lo dapetin tiap hari. Dan buat belajar bahasa itu sangat useful, karena setiap hari lo ketemu, lo intensif, dan itu meningkatkan belajar lo dengan cepet banget. Makanya sangat disayangkan sih Cakap menghilangkan paket belajar yang sebelumnya yang bisa setiap hari ngeles. But ya kalau teman-teman tertarik pengen belajar di Cakap, silahkan.
Websitenya gue taruh di description box, teman-teman bisa cek di sana. Harga-harga paketnya sekarang yang terupdate berapa dan segala macem. Karena as I make this video ini, gue nggak tahu ada perubahan harga atau enggak. You guys better check the website kalau emang pengen belajar di sana dan tertarik pengen tahu harga kelasnya berapa sekarang gitu. Tapi kalau ngomongin kualitas belajarnya itu tergantung sama guru yang ngajar. Gue nggak pernah, sejauh ini belum pernah gonta-ganti guru sampai semua guru gue cobain, karena gue menyesuaikan schedule satu. Kedua, gue udah terlanjur cocok sama guru-guru tertentu. Nah, tapi kalau dari Cakapnya sendiri sebagai instansi, mereka udah kasih materi dan mereka kasih standar harusnya belajar dari mana. But again, learning is a personal process. Each person has different style, has different way, method of studying. Gue percaya itu, dan setiap guru pun akan mengakomodirinya. Jadi kalau kayak gitu tergantung belajarnya, lo dan guru lo mau saklek ngikutin kurikulum atau mau bebas ngikutin kemauan dan juga kebutuhan lo sebagai murid. I think that's all my review. Sekarang gue bakalan share sedikit plus minusnya sebelum akhirnya kita beranjak ke layar berikutnya, ke scene berikutnya, dimana gue akan kasih lihat teman-teman apps dan juga website kalau kita udah jadi student di Cakap. Plusnya belajar online di Cakap adalah lo belajar di mana aja bebas, karena it's online ya kan. Lo mau di luar negeri sekalipun it's fine as long as ya nggak ada masalah di jam gitu-gitu dan ya lo punya sinyal internet. Kedua, fleksibel, you can choose the suitable time for you. Bebas, pilihan jamnya banyak banget. Ketiga, pilihan gurunya juga banyak. Lo bisa cobain satu-satu gurunya sampai lo dapet yang serak buat lo yang mana. Yang keempat, of course, lo bisa belajar tiap hari if that's what you want. Ya, tapi dengan catatan kalau sistem kredit kayak yang sekarang ada dan lo mau belajar setiap hari, kredit lo akan habis sebelum 6 bulan pastinya gitu. Kalau 48 kali aja yang seharusnya bisa lasting 6 bulan karena satu minggunya cuman kelas 2 kali. Nah, tapi kalau lo ambil kelasnya setiap hari berarti cuma lasting 48 hari alias 1 bulan lebih 18 hari gitu. Itu kalau sehari satu kelas. Dan jadi itu tinggal di-adjust aja sesuai keinginan dan kebutuhan lo enaknya. Plusnya itu. Minusnya adalah since it is startup gitu kan, pasti akan ada banyak bugs atau kekurangan-kekurangan. They are still developing their company gitu. Jadi ya harap maklum aja gitu. Kedua, minusnya adalah buat gue harganya sih makin kesini makin pricey. Dulu sebenarnya udah lumayan pricey karena dia harus bayar per berapa bulan gitu. Tapi sekarang semakin pricey lagi karena harga per kelasnya makin mahal. Yang ketiga, kalau ada masalah kita cuma bisa komplain ke CS, dan I'm sorry to say this but menurut gue, I don't know, mereka kebanyakan birokrasi or what, kayak it takes too long buat mereka kasih kabar, kasih info, kasih jawaban buat problem yang kita tanyain. It's not even that hard sih sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang gue kasih biasanya, tapi it takes them 1 hari, 2 hari gitu buat balas. Jadi emang cukup melelahkan karena the only one that we know apa ya kita bisa ngadu, we can complain at itu cuman CS-nya aja. Jadi minusnya di situ. Minus yang keempat adalah selama gue 2 tahun belajar di Cakap, gue nggak pernah belajar nulis. Bukan nggak pernah sih, pernah. Tapi ternyata bisa dihitung jari. Kayak kalau gue mau bandingin perbandingannya, nulis gue tuh cuman 0,01 dibandingin semua yang sisanya yang gue pelajarin. Grammar, ngobrol apalagi gitu kan, itu udah pasti speaking gitu. Listening itu kayak hampir setiap hari, tapi nulisnya tuh nggak ada. Nah, karena berhubung gue atau masuk Cakap udah dengan basic nulis, jadi gue kayak bisa belajar sendiri. But for those of you yang emang bener-bener beginner dan baru banget belajar bahasa Mandarin mulai dari Cakap, mungkin kalian harus specifically request buat belajar nulis gitu, karena ya as we know ini online learning, kita mengandalkan visual dan listening mostly, tapi nulis
ya losnya juga nggak di sini, gurunya juga nggak bareng sama lo buat ngeliatin tulisan lo bener apa enggak gitu. Jadi mungkin itu ya poin menulisnya yang harus bisa di improve lagi dari Cakap, dari guru-gurunya. Dan kalau lo tertarik buat belajar nulis karakter Mandarin, gue saranin lo nanya sih. Oke, I think that's all the plus and minus point of Cakap. This is my honest review. Again, gue nggak disponsor, nggak di endorse. Gue udah jadi murid Cakap dari 2019. Gue udah tahu bahkan dari 2017. So ya, ini cuma sharing experience dan personal review gue sebagai user dari Cakap dan juga sebagai murid siswa dari Cakap gitu. Semoga ini kebantu. Abis ini kita beralisin ya, kita lihat apps dan websitenya. Oke, let's go.